Oke, kembali lagi kita pada pertemuan keempat, di mana kita akan membahas mengenai teori modern dan teori alternatif. Oke. Kita masuk yang pertama, ada teori Hackers atau Hexers-Ohlin, di mana teori ini menjelaskan bahwa apabila faktor fungsi produksinya di negara atau di kedua negara itu sama, perdagangan internasional itu akan tetap dapat terjadi. Kenapa? Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara itu pasti berbeda, sehingga dianggap akan menyebabkan adanya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Kelemahannya apa? Pada teori HO ini dapat menjelaskan bagaimana apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara itu sama. Apabila hal ini terjadi, pasti harga barangnya yang sejenis itu akan sama. Misal, ada yang harganya baju A dihasilkan oleh negara B dan baju A dihasilkan negara A, pasti harganya juga akan sama. Ya, untuk teori-teori ini, untuk HU sendiri itu teori yang berkelanjutan dari teori yang kemarin kita pelajari di minggu yang lalu. Lalu muncul counter untuk HO, yaitu paradoks Leontief yang dihasilkan dari penelitian oleh Wasili Leontief. Pada studi empiris ini, struktur perdagangan luar negeri atau ekspor impornya terjadi pada tahun 1947 di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki duit atau modal paling banyak dan tenaga kerjanya sedikit. Sehingga pada teori HO, ekspor akan terdiri dari barang-barang yang padat modal, sedangkan yang masuk itu terdiri dari barang-barang padat karya. Penyebabnya apa sih? Untuk yang pertama ada tarif dan non-tarif barrier. Kita akan pelajari ini di pertemuan akan datang. Nah, pada struktur tarif di Amerika Serikat itu dianggap rancu atau bias. Mereka hanya memberikan proteksi atau perlindungan pada barang padat tenaga kerja, sehingga yang diimpor itu cenderung hanya padat modal. Faktor selera yang kedua, rakyat Amerika Serikat itu mempunyai selera yang tinggi pada barang yang padat modal, sehingga mereka cenderung mengimpor dari negara lain. Untuk yang ketiga ada faktor human capital. Tenaga kerja Amerika Serikat di sini dianggap lebih produktif dibandingkan tenaga kerja negara lain. Yang berikutnya ada sumber daya alam. Ya, karena sumber daya alamnya di sana sedikit, terus yang pasti diproduksi juga yang kualitasnya paling tinggi. Jadi mereka itu cenderung mengimpor sumber daya atau produk yang menggunakan sumber daya alam. Jika dilihat dari faktor sumber daya alam ini, maka impor Amerika Serikat yang berupa sumber daya alam yang biasanya diproduksi dengan menggunakan banyak modal itu sesuai dengan teori dari Hackers-Ohlin. Dan apabila dilihat dari sisi lain, bahwa impor Amerika Serikat berupa sumber daya alam, maka penemuan Leontief bukan merupakan paradoks. Karena kita ketahui untuk ya tadi sumber daya alamnya itu kan sedikit, makanya mereka lebih banyak
impor. Lalu kita masuk ke alternatif teori. Di sini ada 3, yaitu International Product Life Cycle, Competitive Advantage sebuah negara, dan Hyper Kompetitif. Oke, kita masuk ke IPLC. Penemu teori ini adalah Raymond Vernon yang menjelaskan atau mendapatkan hasil penelitian bahwa negara yang tadinya itu adalah eksportir, akhirnya juga akan menjadi importir. Oke, penelitian ini dilakukan karena melihat sebagian besar produk baru itu diproduksi di Amerika Serikat dan selalu dikonsumsi oleh masyarakatnya sendiri. Karena tingginya konsumsi dalam negeri, maka mereka juga membutuhkan inovasi produk yang tadinya mereka hanya menghasilkan barang itu di tempat mereka untuk yang tinggi, lalu untuk di negara lain mungkin yang sama-sama majunya itu masuk di kelas menengah. Akhirnya mereka juga harus membuat inovasi agar produk ini mampu untuk masuk di negara berkembang. Lalu setelah kondisi ekonomi berubah, perusahaan saat ini memindahkan produksinya di negara yang lebih murah biayanya. Nah, jadi negara-negara lain itu membeli produk tersebut lebih banyak, di mana pasar Amerika sendiri itu juga sudah mulai bosen. Oke. Kita masuk ke teori determinan dari competitive advantage sebuah negara yang dihasilkan oleh Michael Porter. Di sini ada faktor condition, ada demand condition, ada faktor strategi, and structure and rivalry, dan related atau supporting industry. Keempat-empatnya dibutuhkan oleh sebuah negara. Kenapa? Oke, kita breakdown. Oke, faktor condition itu adalah sumber daya yang harus dimiliki agar negara itu memiliki sebuah keunggulan kompetitif. Tentu saja, yang pertama ada sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, tidak lupa, dan infrastrukturnya bagaimana. Lalu, permintaan. Permintaan akan hasil dari produk. Oke. Di sini isinya kebanyakan adalah di dalam rumah tangganya mereka sendiri. Yang pertama, komposisi permintaan rumah tangga atau composition of home demand. Lalu ukuran dan pola pertumbuhan permintaan rumah tangga, size and pattern of growth of home demand. Lalu pertumbuhan pasar dan perkembangan rumah tangganya secara cepat itu bagaimana? Rapid home market growth, dan permintaan atau tren permintaan internasional itu bagaimana? Meningkat, turun, sama? Oke. Berikutnya ada related and supporting industry. Ya, untuk hal ini ya perlu saya ingatkan kembali adalah ketika kalian belajar mengenai manajemen operasional, di mana kita harus selalu baik dengan supplier agar terpelihara value chain-nya tadi. Tapi ketika di value chain-nya kita juga ada yang jelek, mau tidak mau kita harus segera mengganti. Oke, berikutnya adalah persaingan atau firm strategy structure and rivalry. Biasanya persaingan di dalam negeri itu semakin hebat, semakin membuat perusahaan akan putar otak untuk terus-menerus bagaimana caranya memenangkan persaingan. Ya, berarti mereka harus mengembangkan produk, teknologi, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, atau peningkatan kualitas produk serta layanan. Oke, kita masuk pada hyper kompetitif, atau hal ini adalah proses liberalisasi. Ya,
Karena proses liberal ini mengakibatkan persaingan global di tingkat dunia semakin ketat. Jadi, setiap negara itu harus memiliki SCA, atau Sustainable Competitive Advantage. Apa sih SCA itu? SCA ini adalah daya saing berkelanjutan yang harus ditetapkan atau dijadikan keunggulan yang diperoleh dari inovasi dan penemuan, atau invention dan innovation secara terus-menerus. Namanya juga sustainable, berarti kan secara terus-menerus, sehingga tetap unggul dari pesaing. Dan SCA ini relatif lebih tepat dan paling menguntungkan untuk dilakukan dalam sektor agroindustri karena sumbernya dapat diperbarui. Ingat ya, sumbernya dapat diperbarui. Oke. Lalu kenapa harus dibutuhkan competitive liberalization? Nah, mereka melakukan ini adalah untuk membuat situasi di negaranya mereka itu menjadi lebih menarik bagi investor. Seperti yang kita ketahui yang kemarin, ketika investor menanamkan modal secara langsung di negara kita banyak, berarti keuntungan kita atau devisa kita semakin banyak. Lalu, competitive liberalization ini didorong karena keinginan masing-masing negara untuk dapat bekerja secara produktif, efisien, dan efektif, seperti yang diinginkan oleh Adam Smith agar dapat bersaing di pasar global. Ya, tapi namanya teori, belum tentu kan hanya teori yang ini saja yang perlu dilakukan. Oke, apabila ada pertanyaan, silakan materinya atau materi pertanyaannya diserahkan ke Komting, nanti akan diberikan ke saya agar saya bisa menjawabnya. Oke, terima kasih, dan ini ada tugas diskusi untuk kalian mengenai teori HO, teori paradoks, hingga hyperkompetitif, di mana masing-masing dari kalian harus menyertakan negatif dan positifnya dari masing-masing teori. Lalu apakah negara Indonesia juga bisa menggunakannya? Oke, berikutnya negara mana yang menggunakan? Oke, lalu ada latihan soal, bisa kalian lihat sendiri di sini, apakah bisa terjadi perdagangan internasional, apabila bisa atau tidak, berikan penjelasannya sesuai dengan teorinya. Lalu apabila bisa terjadi perdagangan internasional, coba saya disebutkan gain from trade-nya apa dari masing-masing negara. Oke, sekian untuk materi pertemuan kita. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.